Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek analisis isu perkembangan remaja masa kini yang beranggotakan dua orang, yaitu Sri Ernila dan Nabila Syahbania. Pada kesempatan ini, kami ingin mengangkat isu mengenai perundungan atau pembulian pada remaja. Berdasarkan sebuah berita viral dari Kota Malang yang berjudul "Remaja Putri Korban Perundungan di Sukun Kota Malang Lapor Polisi". Isu perundungan semakin sering terjadi di kalangan remaja, dan salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini viral di Kota Malang. Dalam video yang beredar, seorang siswa SMP berusia 13 tahun menjadi korban perundungan oleh 3 temannya. Kasus ini penting untuk dibahas karena perundungan dapat memberi dampak serius pada psikologis, fisik, dan perkembangan sosial remaja. Selain itu, berita ini sangat menggambarkan peran media sosial yang dapat membuat kasus menyebar sangat cepat. Berikut adalah data singkat dari berita yang menjadi dasar analisis kami. Yang pertama, korban berinisial FK 13 tahun. Yang kedua, pelaku berjumlah 3 remaja putri, diduga teman dekat korban. Yang ketiga, kejadian terjadi di tangga menuju makam, wilayah Sukun, Kota Malang. Yang keempat, aksi perundungan direkam dan video tersebut viral di media sosial. Yang kelima, korban kemudian melapor ke unit Polresta Malang Kota dan menjalani visum. Yang terakhir, Dinas Sosial Kota Malang memberikan pendampingan psikologis. Data ini kami ambil dari rangkaian berita Detik.com. Analisis teoritis 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Terjadi perundungan berupa tamparan, ancaman, dan intimidasi fisik maupun verbal terhadap seorang remaja putri. Peristiwa ini direkam oleh pelaku dan videonya viral. Yang kedua, who? Siapa saja yang terlibat? Korban adalah siswi SMP berusia 13 tahun. Pelaku berjumlah 3 remaja putri. Pihak lain yang terlibat adalah polisi, unit PPA, dan dinas sosial. Yang ketiga, where? Di mana kejadiannya? Kejadian berlangsung di tangga menuju area makam di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Yang keempat, when? Kapan kejadiannya? Video viral pada awal November 2025 dan korban melapor ke polisi pada 12 November 2025. Yang kelima, why? Mengapa hal ini bisa terjadi? Motifnya masih dialami, namun diduga karena masalah pertemanan, tekanan sosial kelompok, ketidaksadaran tentang dampak bullying, serta pengaruh media sosial. Yang terakhir, how? Bagaimana kejadian berlangsung? Pelaku menampar dan menekan korban sambil merekam. Video kemudian tersebar di media sosial. Korban melapor ke polisi, dilakukan visum, dan mendapatkan pendampingan psikologis. Selanjutnya, dampak perundungan. Kasus ini memberi dampak yang cukup serius bagi korban. Yang pertama itu dampak psikologis, yaitu trauma, ketakutan, dan kecemasan. Yang kedua itu dampak fisik, berupa luka dan tamparan, rasa sakit. Yang ketiga itu dampak sosial, berupa malu, menarik diri dari lingkungan teman. Keempat, dampak pendidikan, terganggu dalam belajar. Yang terakhir, dampak hukum, perlunya proses hukum anak di bawah umur. Selanjutnya, solusi dan intervensi pendidikan. Yang pertama, solusi untuk sekolah. Untuk pihak sekolah, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah pertama, membuat program edukasi anti bullying secara rutin. Kedua, menyediakan layanan konseling sekolah. Ketiga, membuat sistem pelaporan rahasia bagi siswa. Dan yang terakhir itu melakukan mediasi, pembinaan, dan konsekuensi jelas bagi pelaku. Selanjutnya, yang kedua, solusi untuk orang tua.
Untuk orang tua, hal tersebut dapat dilakukan yaitu pertama, membangun komunikasi terbuka dengan anak. Yang kedua, membantu penggunaan media sosial. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional jika anak menjadi korban. Yang terakhir, bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu solusi untuk remaja itu sendiri. Remaja perlu memahami cara melindungi diri dari bully, seperti yang pertama mengembangkan rasa percaya diri, yang kedua berani melapor jika menjadi korban, yang ketiga membuat batasan pergaulan yang sehat, yang terakhir mencari bantuan dari guru, orang tua, atau teman terpercaya. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, kami menyimpulkan bahwa kasus perundungan di Malang merupakan contoh nyata betapa bullying itu masih menjadi masalah serius bagi remaja. Perlu kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan remaja itu sendiri untuk mencegah dan menangani perundungan. Melalui pemahaman teori perkembangan remaja, kita dapat menilai bahwa masa remaja adalah fase yang rentan terhadap tekanan sosial. Karena itu, intervensi yang tepat sangat dibutuhkan agar remaja mendapatkan perlindungan dan dukungan. Nah, sebagai penutup, dengan demikian analisis ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuka kesadaran kita tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.